Salam semuanya, kembali berjumpa saya Dr. Suryo di channel Dr. Suryo. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang horor, tema yang menakutkan, yaitu begitu gawatnya tema ini tentang istri menolak ajakan bercinta suami. Ya, ini problem yang begitu banyak terjadi saat ini. Istri menolak ajakan bercinta dari suami. Bagaimana pandangan kita atas problem seperti ini? Coba Anda cermati, buka Google, banyak sekali kejadian-kejadian tragis hanya gara-gara istri menolak ajakan suami. Coba Anda buka. Mulai dari kejadian beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, hingga suami membunuh dengan keji istrinya hanya gara-gara ini. Hanya gara-gara ditolak pada saat diajak bercinta. Lalu, bagaimana pandangan saya atas hal ini? Pandangan saya atas hal ini mengalami perubahan. Ya, sebagaimana juga kita manusia mengalami pembelajaran, mengalami perkembangan pemahaman. Ya. Dulu saya akan merasa apabila ditolak ajakan bercinta oleh istri, saya akan merasa bahwa ini istri kebangetan, ini istri benar-benar berdosa besar, benar-benar istri keterlaluan, benar-benar istri bisa dikatakan pantas neraka. Itu dulu. Tapi saat ini, setelah saya mempelajari ayat Allah yang mulia, Quran, maka saya akan lebih melihat, merefleksi dalam diri saya sendiri dulu. Saya tidak buru-buru menuding, menyalahkan, dan memvonis istri. Tapi saya akan melihat dari diri saya sendiri. Dari diri saya sendiri. Oke. Jika istri menolak, kasihan dia. Dia seharian juga bekerja. Dia seharian juga mengurus urusan rumah tangga. Dia seharian juga kecapean mengurus anak. Jadi, oke, tidak ada masalah. Dan ada suatu penguatan, yaitu di surat Ali Imran ayat 134.
Saya kutip sebagian. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini saya mendapatkan penguatan bahwa saya tidak perlu marah. Saya harus bisa menahan amarah. Saya tidak akan marah kepada istri saya. Saya harus bisa menahan amarah. Dan berikutnya, setelah saya menahan amarah, adalah saya harus bisa memaafkan istri saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Artinya, kesabaran saya menahan amarah, kesabaran saya memaafkan istri saya, itu akan saya tukar dengan cintanya Allah untuk saya. Ya. Saya menukar sesuatu yang lebih besar, yaitu cintanya Allah kepada saya. Ya, maka saya tidak marah. Saya tidak memperhitungkan kesalahan dia. Saya memaafkan. Itu yang saya pelajari dari Al-Quran. Yaitu sesuai dengan konsep Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya jika kita mengaku atau ingin sebagai seorang muslim atau seorang yang berislam, maka saya harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semuanya, termasuk menjadi rahmat bagi istri saya. Artinya apa? Jika istri saya tidak sanggup, istri saya tidak bisa, maka saya tetap akan menjadi rahmat untuk dia. Saya memaafkan dia. Dan ini nampaknya yang perlu sahabat-sahabat semua fikirkan. Apakah penyampaian saya ini benar atau tidak? Ya. Begitu banyak kejadian tragis menimpa istri pada saat menolak ajakan suami. Beberapa berita saya kopikan di sini, saya kopaskan di sini. Kenapa itu semua terjadi? Karena suami marah besar. Dan apa yang Anda ketahui jika seseorang marah? Jika seseorang marah, artinya dia kehilangan kesabaran. Sedangkan sabar sendiri akan disertai oleh Allah. Innallaha ma'asobirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Jadi, apabila seseorang marah, maka Allah akan meninggalkan dirinya. Dan tentu jika Allah meninggalkan diri seseorang, maka yang akan menggantikan masuk ke dalam adalah iblis. Dan pantaslah jika ada suami hingga tega membunuh istrinya hanya gara-gara
menolak ajakan bercinta karena iblis telah menguasai sang suami tersebut. Oke, sahabat semuanya, marilah kita tetap dalam kesabaran. Marilah kita tetap berusaha memaafkan orang lain, siapapun dia di sekitar kita. Kita berusaha untuk bersabar dan memaafkan, karena itu semua akan kita tukar dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu cinta dari Allah. Oke, tetap stay di channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe.